Dan jom kita biarkan Zhou Shen terkesan saja kadang. Dia lihat. Cuma lihat. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film Najib 2, sequel dari film pertamanya. Film ini menceritakan kisah saudara kembar identik yang sangat bertolak belakang. Yang satu kriminal kejam, yang satu anak cupu baik hati. Tapi hubungan mereka harus hancur lebur ketika mereka dikejar mafia dan kisah cinta yang rumit. Oh iya, kalau kalian belum nonton film pertamanya, linknya udah Om taruh di deskripsi ya. Kalian harus nonton film pertamanya dulu untuk tahu ceritanya secara utuh. Oke, langsung aja deh, bumper Om Brewok Story. Kisah dimulai 1 tahun setelah film pertama. Lucknow tahun 2007. Setelah terusir dari Kanpur, diceritakan kalau Rinku mencoba peruntungannya ikut audisi tari. Namun walaupun goyangannya udah gendal-gendul aduhai, tapi dia masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan juri-juri cowok menyarankan Rinku menemani mereka aja daripada jadi penari. Sedangkan di sisi lain, Dablo yang mencoba mencari pekerjaan, hasilnya sama aja. Dia selalu aja ditolak walaupun dia punya gelar sarjana teknik. Tapi mereka itu nggak mau menyerah. Mereka harus berusaha untuk mengubah hidup mereka di kota ini karena mereka sudah membuang masa lalu kelamnya di Kanpur. Sampai suatu saat, ketika Rinku mengikuti audisi tari, ada seorang agen yang lihat kehebatan tariannya si Rinku. Dia pun menawarkan Rinku untuk bekerja sama. Agen itu punya banyak kenalan. Dia akan merekomendasikan si Rinku untuk bisa jadi penari hebat. Setelah mendapatkan pekerjaan, Rinku ingin bilang sesuatu, tapi dia meminta Manjari tidak tersinggung. Dia sangat berterima kasih ke Manjari dan Dablo karena sudah menampungnya di saat dia nggak punya apa-apa. Tapi jujur, Rinku itu nggak kuat tinggal di sana karena setiap hari dia harus melihat fotonya si Bablo, orang yang membunuh ayahnya sendiri. Rinku sadar dia nggak punya hak meminta foto itu untuk dibuang karena bagi Manjari, Bablo tetaplah anaknya yang paling dia sayangi. Mendengar itu, Manjari tidak bisa menahan si Rinku. Rinku bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Singkat cerita, Rinku pun pindah ke sebuah apartemen murah. Jelas yang paling bingung adalah si Dablo. Sekarang mereka itu pacaran. Dablo nggak mungkin meninggalkan emaknya sendirian, tapi dia juga nggak mungkin membiarkan Rinku tinggal sendirian juga. Ya udah, untuk ambil jalur tengahnya, Dablo akan tinggal bergantian sehari-sehari gitu. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Wahyu Nurul yang sudah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini selalu aja dilimpahkan ya. Terus kalau kalian juga pengen nraktir Om, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih sekali. Lanjut dah. 9 tahun kemudian, di tahun 2016, diceritakan Dablo sekarang sudah menjadi pengawas proyek pabrik baja. Di hari itu, Dablo ditelepon lapas kalau besok kakaknya si Bablo akan bebas. Sontak, Dablo pun langsung terdiam. Nggak pakai lama, berita itu pun langsung dikasih tahu ke Rinku. Jelas, Rinku itu nggak seneng mendengarnya. Nyonya, jadwalnya udah mepet. Bentar. Tapi Nyonya, mingkem cangkemmu cok. Rinku itu marah karena dia sudah mulai bisa melupakan sosok si Bablo, orang yang membunuh ayahnya. Rinku pun menyuruh si Dablo memilih tetap di bawah bayang-bayang kakaknya atau hidup bersama si Rinku selamanya dengan membuang kakaknya itu. Dablo jelas saja bingung parah. Kalau sampai kakaknya tahu soal hubungannya dengan si Rinku, pasti dia akan ngamuk, bahkan bisa membunuh mereka berdua. Bablo yang seharusnya cuma ditahan 7 tahun, diperpanjang sampai 10 tahun karena selalu membuat keributan di lapas ketika ada orang yang menghina si Rinku. Tapi Rinku mah nggak mau tahu. Dablo itu harus bilang tentang hubungan mereka kalau Dablo itu masih mau klon sama si Rinku. Diceritakan saat ini, Rinku sudah menjadi artis daerah yang cukup terkenal. Pas itu, ada aktor ganteng yang mencoba merayu si Rinku. Dia nanya, enaknya habis syuting kita enak-enak kemana ya? Happy-happy gitu? Rinku pun langsung bilang, kalau besok mantan suaminya bebas dari penjara. Gimana kalau kita membunuh mantan suamiku? Kamu megangin badannya, aku akan nusuk-nusuk besi panas di boolnya sampai ke otak. Ya tuh cowok pun langsung jiper lah, barbar bener ini cewek. Udahlah, nggak penting-penting amat. Yang penting, lihat adegan joget gendal-gendul, pecet-pecet susu. Suaranya riang, datanglah Obi Man, datanglah ke rumahku, datanglah Obi Man, ke dalam hatiku, dengan kata cinta, memberi semangat, Biman, Biman, Biman. Keesokannya, Bablo pun bebas dari penjara. Setelah dari penjara, Dablo membawa kakaknya untuk makan. Di sana, dia bertanya kenapa emak dan Rinku gak menyambutnya. Oh iya ding,
Bablo itu udah yakin mereka pasti sedang mempersiapkan kejutan di rumah. Dablo jelas saja bingung mau bilang apa. Dia pun ngibul kalau dia tuh sudah lama nggak berhubungan dengan si Rinku. Sekarang dia nggak tahu di mana si Rinku berada. Bablo jelas saja marah karena dulu dia udah berpesan untuk menjaga si Rinku ketika dia di penjara. Bablo juga heran, dia itu sering mengirim surat ke Rinku, tapi nggak pernah dibalas. Dablo pun hanya terdiam. Dia nggak mungkin bilang kalau sekarang dia udah pacaran sama si Rinku. Pasti langsung dibeleh tuh orang. Nah, di kereta, Bablo nanya apa yang terjadi pas di penjara. Dablo menjelaskan rumahnya Rinku udah dihancurkan dan menjadi mall. Ambika Prasad masuk ke dunia politik dan sekarang menjadi menteri pusat di Lucknow. Inspektur Kalam Ajib juga dipromosikan jadi inspektur kepala di Lucknow atas referensinya si Ambika. Di sisi lain, diperlihatkan penjahat yang ditelepon oleh si Ambika. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh si Ambika, mereka berniat kabur ke luar negeri dulu. Sialnya polisi berhasil melacak si Pangkaj. Karena hal itu juga lah Pangkaj langsung dikepung oleh polisi dan sempat terjadi baku tembak yang menyebabkan Pangkaj tewas. Kembali lagi ke Bablo. Pas melihat ibunya, Bablo amat gembira. Emak-emak diotong-otong kayak karung beras. Ya Manjari ngamuk lah. Di saat makan malam, Bablo bertanya soal kehidupan adik dan emaknya itu. Bablo juga nanya kenapa Dablo belum menikah, apakah Dablo itu udah punya pacar. Ya si Dablo langsung pucat lah, nggak mungkin banget dia bilang dia tuh mau nikahnya sama si Rinku. Di saat itu emaknya nanya ke Dablo, apakah si Dablo ini belum bilang yang sebenarnya. Gimana mau bilang mak, sepanjang perjalanan dari Delhi, Bablo selalu aja ngomongin si Rinku mulu. Dia itu udah nggak sabar pengen ewek-ewek tralala sama si Rinku. Manjari nggak mau tahu masalah yang ditimbulkan oleh si Dablo harus Dablo selesaikan sendiri. Malam harinya, emak dan Bablo melihat berita di TV tentang baku tembak polisi dan penjahat. Di saat itu, Manjari bertanya, apakah Bablo akan kembali menjadi penjahat? Kali ini, Bablo sudah berniat tobat. Dia nggak akan kembali ke dunia kriminal. Dia akan mencari pekerjaan yang halal agar ibunya dan Rinku bisa bahagia. Keesokan harinya, Ambika pun dipanggil menghadap ketua partai Mukesh Bhatt. Mukesh itu udah dilaporin kalau orang yang tewas baku tembak dengan polisi punya hubungan dengan Ambika. Semua bukti sudah kesebar. Mukesh nggak mau partainya disangkut pautkan. Alhasil, Ambika akan dilengsarkan di konferensi partai besok. Pas mau pulang, Saji, anak buahnya si Ambika, langsung menelpon Kamal Ajib. Kamal pun disuruh menemui Ambika di Kanpur. Intinya sih, Ambika ingin masalahnya segera diselesaikan. Jadi dia ingin sebelum konferensi partai, Mukesh Bhatt sudah harus mati. Kamal pun bilang nggak mudah membunuh orang sebesar si Mukesh. Pengawalnya itu sekelas militer. Di saat itu, Ambika pun keinget soal film yang pernah dia lihat, film Sniper Elite. Nggak bisakah Kamal membunuh Mukesh pakai sniper? Kamal pun menjelaskan kalau senapan seperti itu sangat sulit didapat di India. Bahkan polisi terhebat pun belum tentu bisa menembak secara presisi dari jarak yang sangat jauh. Ngeheknya Purane malah nyeletuk. Dia tahu siapa orang yang bisa menembak dengan tepat, si Bablo. Pas masih kecil, Bablo nggak pernah meleset ketika menembak. Nah, permasalahannya Bablo itu sekarang masih di penjara. Yang paling penting, Bablo itu udah sangat membenci si Ambika. Dia nggak bakalan mau membantu si Ambika. Kamal pun bilang dia akan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian, Bablo berhasil menemukan di mana Rinku bekerja. Dia pun mendatangi kantor agensinya si Rinku, berharap dia akan disambut dengan sukacita. Tapi pas sampai di sana, mereka malah mengusir si Bablo. Namun, dari agensi itu, Bablo mengetahui kalau si Rinku sekarang menjadi guru latih di sebuah sanggar tari. Pas ngeliat si Rinku, perasaan Bablo pun sangat gembira. Tapi dia tidak langsung menemui si Rinku. Dia ingin membuat surprise untuk cinta sejatinya itu. Malam harinya, pas Rinku mau pulang, ada iring-iringan pengantin yang lewat. Melihat itu, Rinku ikutan menari. Tanpa sadar, salah satu dari mereka adalah si Bablo. Dari kejauhan, Dablo melihat kakaknya yang meluk-meluk pacarnya. Tapi si Dablo sama sekali nggak bisa berbuat apapun. Sadar dia udah didemek-demek sama si Bablo, Rinku pun langsung marah. Yang membuat si Bablo jadi bingung. Intinya sih, Rinku itu jijik sama si Bablo. Tapi dia nggak menjelaskan kenapa dia sangat membenci si Bablo. Bablo yang mendapatkan penolakan jelas saja nggak bisa terima. Dia sudah mendekam di penjara selama 10 tahun demi si Rinku. Tapi pas bebas, Rinkunya malah bersikap bangke. Namun si Rinku nggak mau mendengar lagi. Dia pun menyuruh si Satapam untuk mengusir orang ini. Dan mengancam si Bablo jangan pernah menemuinya lagi selamanya. Bablo pun amat bingung kenapa Rinku yang dulu bucin parah sama dia sekarang jadi sangat membencinya. Di sisi lain, Dablo diomelin sama si Rinku. Kenapa si Dablo belum bilang tentang hubungan mereka? Yah gimana ya, belum nemu momennya aja coy. Intinya, Rinku mengultimatum kalau Dablo nggak bilang, mending mereka putus aja. Aslinya Rinku tuh sangat berharap Bablo itu dibunuh di penjara. Sekarang kehidupan damai mereka harus terusik lagi ketika Bablo bebas.
Namun Dablo bilang dia akan menemukan cara untuk berbicara dengan kakaknya. Nah, di rumah, Kamal Ajab malah berhasil menemukan rumahnya si Manjari. Kamal bilang sekarang dia menjadi inspektur di Lucknow. Dia juga udah tahu kalau Bablo itu udah bebas. Mulai sekarang, Kamal akan mengawasi si Bablo. Jangan sampai dia berbuat jahat lagi yang bisa merugikan Ambika. Sialnya, Bablo itu malah pulang. Alhasil, dia dan Kamal pun sempat berdebat. Malam harinya, Bablo menceritakan apa yang terjadi pas dia ketemu sama si Rinku. Dia bingung kenapa Rinku sangat membencinya. Ibunya ini pasti tahu semuanya. Namun Manjari nggak mau membuka mulut. Bablo pun menangis. Dia menanggung semua penderitaan selama di penjara. Tapi pas keluar, semua orang menjadi asing untuknya. Bablo sadar ibunya pasti sangat membencinya karena dari kecil selalu aja berbuat onar. Manjari pun akhirnya berkata jujur ketika melihat si Bablo yang sering berbuat onar membuatnya sangat kesal. Apalagi Bablo sangat dekat dengan Ambika Prasad, orang yang sangat Manjari benci. Manjari juga sudah tidak percaya lagi Bablo akan berubah. Tinggal menunggu waktu saja Bablo akan melakukan tindakan kriminal lagi. Karena hal itu, Bablo pun memutuskan untuk minggat dari rumah. Dia akan membuktikan kalau Bablo yang sekarang sudah berubah. Dia akan mencari pekerjaan yang halal agar ibunya tidak perlu khawatir lagi. Nah, pas keluar, rupanya Kamal masih menunggu si Bablo. Kamal ngasih pesannya si Ambika kalau Ambika sangat merindukan si Bablo. Tapi Bablo udah nggak mau berhubungan lagi dengan si Ambika sama sekali. Singkat cerita, Bablo menyewa sebuah kos-kosan murah di dekat sanggar tarinya si Rinku agar dia bisa bertemu dengan Rinku setiap hari. Namun apa yang dia lihat? Bablo itu melihat si Rinku yang diantar oleh si Dablo, adik kembarnya sendiri. Seketika amarah Bablo pun langsung memuncak. Orang yang sangat dia percayai malah mengkhianatinya. Setelahnya, Bablo pun mendatangi tempat kerjanya si Dablo. Karena mabuk, Bablo sempat membuat keributan kecil di sana. Untung aja Dablo segera keluar. Di ruangannya si Dablo, Bablo langsung ngamuk. Dia nggak menyangka kalau Dablo itu bangke. Disuruh jagain si Rinku malah nyontok-nyontok si Rinku. Padahal dia udah berkorban demi Dablo dan emak agar mereka bisa hidup dengan tenang. Bablo juga mengungkit-ungkit dia berkorban di penjara pas masih kecil untuk membalaskan dendam ayah mereka. Bablo juga mendekam 10 tahun di penjara demi melindungi si Dablo dan Rinku. Tapi apa balasannya? Mendengar itu, Dablo yang biasanya cupu imbas-imbis langsung emosi. Selama ini dia tuh selalu diam karena dia adiknya si Bablo. Bablo itu selalu berpikir dialah pahlawan untuk keluarga. Tapi kenyataannya semua penderitaan mereka berasal dari si Bablo. Sejak kecil, Dablo selalu membereskan semua masalahnya si Bablo. Dialah yang bekerja mati-matian untuk membuat ibu mereka tidak bersedih. Dia jugalah yang bekerja membanting tulang demi bisa menghidupkan keluarga. Dablo sampai harus mengganti namanya ketika melamar pekerjaan karena dia kesulitan mendapatkan pekerjaan karena punya saudara kriminal. Bablo itu nggak pernah tahu semenjak ayah mereka meninggal, Ambika Prasad selalu mencoba merayu emak mereka. Tapi si Bablo malah menjadi anjing untuk Ambika Prasad. Setiap omongan dari dia dan emaknya nggak pernah didengarkan oleh si Bablo. Seolah-olah Bablo lah yang paling benar. Bablo juga nggak tahu kan kenapa Rinku sangat membencinya sekarang. Bagaimana bisa Rinku masih cinta sama orang yang telah membunuh ayahnya? Rinku itu menemukan potongan foto di kasurnya si Bablo. Dablo jugalah yang membuat Rinku untuk tidak marah dan mendatangi Bablo di penjara. Agar apa? Agar Bablo itu tidak berbuat onar di penjara, agar masa hukumannya tidak ditambah lagi. Mendengar itu, Bablo langsung tidak bisa berkata-kata lagi dan langsung pergi. Nah, di sebelah sungai, dia pun teriak-teriak di pinggir kali. Bajingan! Oh, bajingan! Diam! Bengok-bengok, kowe sing bajingan. Gara-gara teriak-teriakan itu, malah mengundang 2 polisi yang kebetulan lewat. Ngeheknya cuman gara-gara teriak-teriak, Bablo pun digelandang ke kantor polisi. Pas sampai di kantor polisi, Bablo sadar ini pasti ulahnya si Kamal Ajab. Di sana, Kamal pun bilang kalau Ambika itu sangat ingin bertemu dengan si Bablo. Tapi Bablo menolak, dia udah nggak mau berurusan dengan orang seperti Ambika. Ya udah, Kamal pun pengen ngeliat sejauh apa Bablo akan bertahan. Kemanapun Bablo pergi, Kamal akan selalu mengusik kehidupannya si Bablo. Di lain sisi, Dablo curhat sambil mewek. Dia itu udah mengeluarkan semua unek-uneknya ke Bablo. Walaupun dia sangat membenci si Bablo yang sering berbuat bodoh, tapi bagaimanapun juga, Bablo adalah satu-satunya saudaranya. Pas lagi asik-asik curhat, Dablo malah ditelepon kantor polisi. Ya udah, Dablo dan Rinku pun langsung cus pergi ke kantor polisi untuk membebaskan si Bablo. Tapi di sana, Rinku sempat bilang, mending si Kamal nahan si Bablo aja lebih lama. 30 tahun kayaknya boleh deh, biar tuh bangke mati di penjara. Singkat cerita, Bablo pun diperbolehkan untuk pergi. Di luar, situasinya pun menjadi awkward pas bertemu dengan si Rinku. Di sana, Bablo pun akhirnya bilang kalau emosinya sudah stabil. Dia mengakui kalau selama ini dia tuh udah salah. Dia juga akan merelakan si Rinku untuk bersama si Dablo. Dia nggak akan menghalangi kisah cinta Rinku dan Dablo.
Rinku pun langsung protes. Apa? Merelakan? Aku tuh nggak perlu ya direlakan cowok bangkai seperti kamu. Aku mau sama siapa terserah aku dong. Kamu nggak punya hak. Setelah hari itu, Bablo pun berniat berubah seutuhnya. Dia mulai mencari pekerjaan. Tapi hasilnya nihil. Karena nggak punya keahlian apapun, dia pun selalu ditolak ketika mendaftar kerja. Sampai di titik ada sebuah lowongan di toko sepatu. Untung aja kali ini Bablo berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan toko. Bablo pun bekerja dengan tekun. Dia ingin membuktikan kalau dia bisa bekerja dengan halal. Sampai suatu hari pas Bablo lagi sebat, ada cewek yang memandangi si Bablo dengan nafsu. Anjana ini langsung jatuh cinta ketika pertama kali melihat sosok Bablo yang gondrong dan berewokan. Karena Bablo sekarang nggak punya pacar, Bablo pun nanggepin kode-kodenya si Anjana. Mulai dari situlah mereka pun berkencan. Di bioskop, Anjana yang udah gak tahan langsung grepe-grepe si Bablo. Ya udah, Bablo yang gak pernah enak-enak selama di penjara juga langsung ikutan nyosor dong, pakai direkam segala. Tapi kedamaian Bablo gak berlangsung lama. Kamal mendatangi tempat kerjanya si Bablo. Gara-gara hal itu juga lah Bablo pun dipecat dari pekerjaannya. Dengan emosi, Bablo pun keluar. Dia juga memanggil-manggil Anjana dan cerita kalau dia tuh baru aja dipecat gara-gara polisi bangkai yang sedang mengawasi mereka itu. Dengan penuh emosi, Bablo mendatangi si Kamal. Dia memperingatkan si Kamal dan Ambika kalau terus mengusiknya, merekalah yang akan rugi. Tak lama berselang, Bablo pun membawakan makanan. Tapi dia tuh jengkel karena si Anjana selalu aja live TikTok. Di sana, akhirnya Bablo pun meledak. Dia mengaku dia itu mantan napi. Dia juga udah pernah membunuh orang. Silahkan Anjana pergi seperti orang-orang yang lain. Anjana aslinya sih nggak mempermasalahkan hal itu dan mengajak si Bablo untuk tinggal bersamanya. Tapi Bablo malah salah mengartikan yang membuat mereka pun cekcok. Ya udah, Anjana pun langsung pergi daripada ribut sama si Bablo. Malam harinya, Anjana pun disatronin sama si Kamal. Dia ingin berbicara penting soal si Bablo sama si Anjana. Intinya si Anjana disuruh membantuin si Kamal agar Bablo menderita. Jelas Anjana nggak mau, dia itu beneran suka sama si Bablo, walaupun Bablo itu punya masa lalu yang kelam. Anjana juga mengancam, dia punya follower banyak di TikTok. Kalau polisi berani macam-macam sama dia dan Bablo, Anjana akan memviralkan si Kamal. Seketika Anjana pun malah ditapuk bolak-balik. Bahkan Kamal juga mengancam akan menyebarkan video kelompok-kelompok Anjana dan si Bablo ke internet. Setelah itu Anjana pun disiksa habis-habisan. Di malam yang sama, Bablo pun ditelepon emaknya. Dia bertanya apa yang dilakukan Bablo sekarang. Bablo mengatakan walaupun sekarang dia pengangguran, tapi dia tidak melakukan perbuatan kriminal. Manjari mau ngasih tahu kalau Rinku dan si Bablo akan segera menikah. Manjari meminta si Bablo untuk pulang dan menghadiri pernikahan saudaranya itu. Jelas saja Bablo nggak mau datang. Bila dia hadir, pernikahan itu mungkin bisa jadi kekacauan. Dia sudah mengikhlaskan Rinku dan si Bablo bersama. Tak lama kemudian, Bablo pun melihat Anjana yang menangis. Dia bertanya kenapa Anjana bisa sampai kayak gini. Ya udah, Anjana pun menceritakan semuanya. Sadar itu polisi bangkai nggak akan berhenti di sini, Bablo pun menyuruh si Anjana merekam. Kalau sampai Bablo hilang nggak kembali, tolong sebarkan video itu ke internet. Keesokan harinya, Bablo pun dibawa ke kantor untuk menemui si Ambika. Nggak perlu pakai basa-basi dah, Ambika ingin meminta bantuannya si Bablo untuk membunuh ketua partai Mukesbat. Ambika berjanji, setelah misi Bablo sukses kali ini, Ambika tidak akan mengganggu Bablo lagi dan keluarganya selamanya. Ambika juga sudah membeli senapan runduk dari Rusia. Nah, selama menunggu hari penembakan, Bablo akan dikurung di tempat itu. Pas ngantar Bablo ke ruangannya, Purane bilang Ambika telah menyiapkan semua kebutuhannya si Bablo agar Bablo nyaman. Sore harinya ada bocah yang membawakan makanan untuk si Bablo. Dia mengaku namanya Tony Mantena karena konon katanya dulu di gengnya si Ambika ada orang hebat yang bernama Tony. Tanpa tahu kalau orang yang lagi diomongin itu ada di depannya. Di saat Bablo disekap di rumahnya si Ambika, di rumah Bablo dan si Rinku menikah dengan sederhana. Beberapa hari kemudian, waktunya Bablo pun menjalankan misi. Kamal menjelaskan misinya. Bablo cuman harus menembak Mukesbat ketika dia berpidato. Jarak tembaknya kurang lebih 2 km dan Bablo nggak boleh meleset. Nah, di dalam lift, Purane meminta maaf ke Bablo. Dia nggak tahu kalau Bablo itu udah beneran tobat. Dia merasa bersalah karena dialah yang nyeletuk dengan menyebutkan nama Bablo sebagai penembak terhebat. Di saat itu, Bablo pun sempat nanya kenapa Ambika ingin membunuh si Mukes. Purane menjelaskan kalau Mukes aslinya sudah seperti ayah bagi Ambika karena dialah yang membuat si Ambika menjadi menteri. Tapi gara-gara sebuah skandal, Mukes hendak menyingkirkan si Ambika. Purane juga nyeletuk kalau ini ayah angkat ketiga yang Ambika mau bunuh. Lah maksudnya piye ki? Purane bilang, kamu membunuh yang pertama, aku membunuh yang kedua. Sik, piye ki maksudnya?
Purane mengatakan kalau ayah angkat pertama Ambika adalah si Bola dan ayah angkat keduanya adalah Baba Lasam. Ambika sudah merencanakan semuanya. Jelas Bablo pun bingung. Dia membunuh si Bola karena ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Seketika Purane pun langsung terdiam seperti menyembunyikan sesuatu. Bablo pun bertanya apa yang diketahui sama si Purane. Ya udah, Purane pun cerita kalau yang membunuh Jabardas bukanlah si Bola, tapi orang suruhannya si Ambika. Bablo jelas saja nggak mau percaya karena polisi mengatakan yang membunuh ayahnya itu adalah anak buahnya si Bola. Purane kembali bertanya siapakah polisi yang ngasih informasi itu. Yang ngasih informasi adalah Kamal Ajab. Itulah kenapa Kamal Ajab bisa moncar karirnya karena menjadi anteknya si Ambika. Kenapa Purane bisa tahu? Karena Ambika sendirilah yang meminta bantuan Baba Lasam. Purane yang di saat itu masih jadi anak kesayangannya si Baba Lasam mendengarkan semuanya. Ambika sangat ingin menguasai akademi gulat milik si Bola. Baba yang emang bertikai dengan si Bola setuju membantunya. Tapi masalahnya kalau Bola mati, tempat gulat itu akan jatuh ke tangannya si Sunil, menantunya. Alhasil Ambika pun merencanakan sesuatu yang gila. Dia sengaja mendekati Jabardas dan memperkenalkannya dengan Baba Lasam. Ambika jugalah yang menyuruh ibu-ibu dan anak kecil untuk mengaku sebagai istri simpanannya si Sunil, biar si Jabardas emosi dan membunuh si Sunil. Karena Jabardas sudah tidak berguna lagi, dia pun dibunuh atas perintah Ambika di penjara. Untuk mengeksekusi si Bola, dia memanfaatkan rasa dendamnya si Bablo. Hasilnya seperti apa? Udah Om ceritain di film pertama. Tapi walaupun sudah menguasai sasana gulatnya si Bola, Ambika masih aja belum puas. Dia ingin menguasai semua kekayaannya si Baba Lasam. Dan dia memanfaatkan si Purane untuk membunuh Baba Lasam. Seketika, Bablo pun langsung cengok karena selama ini dia udah ditipu sama si Ambika. Bablo pun nanya kenapa Purane sampai hati membunuh Baba Lasam. Bukankah Purane itu sudah dianggap Baba Lasam sebagai putranya sendiri? Dengan menangis, Purane menceritakan kisah kelamnya. Baba Lasam itu nggak pernah menikah. Dia itu suka cowok, khususnya anak bocil. Tahu diri kan apa yang dimaksud Om? Seketika itu juga, Bablo pun menelpon ibunya. Dia meminta maaf karena sudah bodoh tidak pernah mendengarkan omongan ibunya. Sekarang keluarga mereka hancur gara-gara kebodohannya si Bablo. Bablo pun berjanji orang-orang yang telah membuat mereka menderita akan mendapatkan balasannya. Manjari yang mendengar itu meminta si Bablo untuk tidak membalas dendam lagi. Pulanglah dan mereka bisa hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi Bablo nggak akan puas sebelum membalas dendam. Nah di lain sisi, Ambika ngasih tahu kalau mereka akan menuju tempat kampanye. Mukesh harus mati pas berpidato karena setelah ini partai akan melakukan rapat pencopotan Ambika sebagai menteri. Setelah mendapatkan perintah, Ivan langsung memberikan senapan runduk untuk ke Bablo. Karena masih bingung, Bablo meminta diajarin cara menembak ke Ivan. Disitulah Bablo langsung mengambil pistolnya si Ivan dan membunuhnya. Bablo juga langsung menodongkan pistol ke Purane. Bablo udah tahu setelah misinya selesai, tugas Purane adalah membunuhnya. Bablo aslinya nggak mau membunuh si Purane, tapi dia juga nggak mau mati sebelum membalaskan dendam ke Ambika. Alhasil Purane pun ditembak hingga tewas. Nah, sebelum rombongan menteri datang, Bablo menembakin para polisi di sana. Dia sengaja meleset untuk menarik perhatian. Gara-gara terjadi kekacauan, rombongan menteri pun disuruh putar balik karena nggak aman. Seketika itu juga, Ambika pun langsung menelpon Purane dengan marah-marah. Tapi pas tahu yang menjawab adalah si Bablo, Ambika pun langsung panik. Apalagi sekarang Bablo udah tahu fakta yang sebenarnya. Nggak mau berlama-lama di sana, Bablo pun langsung turun. Untung aja si Sachin itu lagi malfokus ngeliatin goyang gendal-gendul di HP. Jadi dia tuh nggak notice kalau Bablo udah keluar. Nggak lama berselang, para polisi pun sampai di gedung itu. Kamal Ajab juga ikutan join mabar. Dia disuruh Ambika untuk membunuh si Bablo. Nah di atas, Kamal marah-marah. Ini yang dilawan tuh bawa sniper loh. Kalian malah bawa pentungan, koplak. Nah pas mengecek di loteng, seketika buar, kelapanya si Kamal Ajab pun langsung buyar gak beraturan. Rupanya Bablo itu gak kabur. Dia berpindah gedung untuk membunuh si Kamal Ajab. Di rumah, Manjari akhirnya mengutarakan semua unek-uneknya. Dia sangat menyesal pernah mengajari Bablo menembak dengan ketapel. Andaikan dia dulu nggak ngajarin, pasti hidup mereka nggak akan jadi seperti ini. Di kala itu, ada telepon yang berdering. Rinku yang mengangkat kaget karena telepon itu dari si Bablo. Karena yang menjawab si Rinku, Bablo ingin meminta maaf. Dia sadar Rinku pasti sangat membencinya karena ayahnya dulu Bablo bunuh. Sekarang Bablo akan membalaskan dendam kematian ayahnya juga. Intinya sih, Rinku disuruh ngasih tahu ke Manjari kalau dia baru aja membereskan si Kamal Ajab. Sekarang dia akan pergi ke Kanpur untuk membunuh Ambika Prasad. Setelah Bablo menutup teleponnya, Rinku tidak menyampaikan pesannya si Bablo. Ia malah mengambil HP dan langsung pergi ke dapur.
Di sisi lain, dengan membawa sniper, Bablo menuju Kanpur. Dari sebuah bangunan kosong, Bablo mengeker rumahnya si Ambika. Tapi udah ditunggu berjam-jam, nggak ada pergerakan sama sekali di rumah itu. Padahal biasanya rame. Karena penasaran, Bablo pun memutuskan masuk ke dalam untuk mengecek. Benar saja, di sana kosong melompong, hanya ada si Tony yang lagi makan. Tony berkata kalau semua orang lagi pergi ke Lucknow. Namun tiba-tiba listrik padam dan Bablo pun ditembak dari jauh. Rupanya yang menembak itu adalah Ambika sendiri. Dia sengaja menjebak si Bablo hingga lengah. Sebelum membunuh si Bablo, Ambika bilang kalau dia sangat puas telah memanfaatkan anak bodoh seperti Bablo. Dan Bablo pun akhirnya tewas ditembak oleh si Ambika. Di saat yang bersamaan, perasaan seorang ibu membuat si Manjari terbangun. Setelah kematian si Bablo, ada orang-orang yang menyerang rumahnya si Ambika. Rupanya itu cuma kamuflase agar seolah-olah Bablo tewas di baku tembak antara polisi dan penjahat. Keesokan harinya, berita tentang kematian Bablo pun muncul di media. Anjana yang melihat itu merasa amat syok. Di berita diceritakan kalau Bablo Singh adalah penjahat kambuhan yang ingin membunuh Menteri Lucknow. Di sisi lain, jasad Bablo dikremasi dengan sangat sederhana. Tak lama berselang, Ambika dan pasukannya pun mendatangi tempat kremasian itu. Namun pas Ambika mau menyapa Manjari, Bablo ngasih HP-nya ke Manjari. Seperti perintah Bablo sebelumnya, kalau dia kenapa-napa, share video yang dia rekam ke publik. Anjana juga bersaksi kalau dia sempat diperiksa polisi dan Bablo dipaksa memasuki mobil polisi. Intinya si Anjana ingin meluruskan berita kalau Bablo itu bukan penjahat. Sadar akan hal itu, Ambika pun masih aja berpura-pura kalau dia nggak tahu menahu soal kematiannya si Bablo. Ambika juga meminta izin agar dia bisa berbicara dengan Manjari secara pribadi di mobilnya. Ya udah, Manjari pun setuju dan menyuruh Sirinku dan Bablo untuk pulang duluan. Di dalam mobil, Ambika menunjukkan sebuah chat dari nomor tidak dikenal. Yang intinya, tuh nomor membocorkan kalau Bablo akan menyerang si Ambika. Setelah ditelusuri, nomor itu milik Sirinku. Ambika sudah bilang dari dulu agar Bablo menjauhi Sirinku. Cewek itu gila dan sangat kejam. Sejak awal, Rinku itu hanya ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Lah, pura-pura mewek ini aki-aki. Mendengar semua penjelasannya si Ambika, Manjari pun hanya terdiam. Yang lebih ngeheknya lagi, Ambika bilang selama ini dia tidak menikah karena dia sangat menyukai Manjari dari pertama kali bertemu. Ambika ingin semua perselisihan mereka berhenti di sini. Ambika ingin meminang Manjari sebagai istrinya. Segala kebutuhan Manjari akan Ambika tanggung. Edan, nggak punya urat malu apa ini orang ya? Udah ngejebak Jabardas, ngebunuh Bablo, sekarang pengen kimpoy sama Manjari. The best bangkainya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah. Pas mau masuk ke dalam, Manjari berkata kalau ini bukan rumahnya, tapi rumahnya si Bablo. Semua pengawal Ambika silahkan tunggu di luar. Di sana, Manjari pun langsung memanggil Sirinku ke dapur untuk menyiapkan cai. Dengan tenang tanpa emosi sama sekali, Manjari menunjukkan chatnya Sirinku ke Ambika. Jelas saja Rinku langsung terdiam ketakutan. Manjari sadar kalau rasa marah Rinku ke Bablo itu nggak akan bisa hilang sebelum Bablo mati. Tapi yang membuat Manjari kecewa adalah Bablo itu mati dibunuh oleh si Ambika yang bajingan. Kenapa bukan Rinku aja yang membunuh Bablo secara langsung? Sambil menuangkan racun ke cai, Manjari bilang dia juga seorang wanita, istri dan ibu. Dia juga merasakan marah ketika orang-orang yang dia cintai dibunuh oleh orang lain, sama seperti si Rinku. Manjari sadar dia nggak punya hak marah ke Rinku. Tapi ada satu permintaannya si Manjari. Jangan sampai Bablo tahu tentang semua ini. Bablo mencintai si Rinku dengan tulus. Biarkan dia mengira semua ini tidak pernah terjadi. Manjari pun menyuruh si Rinku melihat apa yang seharusnya dilakukan ketika orang yang dia cintai dibunuh oleh orang lain. Setelahnya, Rinku pun disuruh menyajikan cai yang sudah diberikan racun ke pengawalnya si Ambika. Sedangkan Manjari menyuguhkan cai ke Ambika sendiri. Di sana, Manjari ingin mengatakan sesuatu ke Ambika. Sudah bertahun-tahun, perasaan ganjil ini selalu menghantuinya. Dulu, ada seorang dukun yang bilang kalau suatu hari Manjari akan membunuh seseorang. Perkataan dukun itu selalu terngiang-ngiang di benaknya. Apakah dia akan membunuh suaminya sendiri, Jabardas, atau membunuh putranya sendiri, Bablo atau Dablo? Kenyataannya, Jabardas dibunuh pas di penjara, sedangkan Bablo juga mati ditembak oleh orang lain. Entah kenapa 2 bulan yang lalu Manjari membeli sebotol racun. Tujuannya untuk membunuh si Bablo. Manjari takut ketika Bablo keluar dari penjara dia akan kembali masuk ke dunia kelam. Tapi takdir malah berkata lain. Seketika Ambika langsung kecut mukanya. Dia yakin cainya sudah dimasukin racun.
Karena hal itulah Ambika pun langsung pamit pergi. Pas Ambika melangkah pergi, Manjari menyuruh si Dablu mengambilkan senapannya. Benar aja, pas keluar rumah, anak buah Ambika sudah tewas dengan mulut berbusa. Nggak mau mati, Ambika pun berlari tergopoh-gopoh. Sedangkan Manjari dengan tenang mengangkat senapan tuanya. Dengan sekali tembak, peluru itu berhasil melubangi kakinya si Ambika. Di saat itu, Manjari meminta Rinku menulis takdirnya sendiri. Jangan sampai orang lain menentukan takdirnya. Manjari juga menyuruh si Dablu pergi dengan si Rinku ke tempat yang jauh. Hidup bahagia selamanya, tidak usah menoleh ke belakang lagi. Setelah mengatakan itu, Manjari pun berjalan menuju si Ambika. Ambika pun memohon agar nyawanya diampuni. Tapi Manjari tidak peduli, dia menarik pelatuk hingga Ambika pun tewas. Kelas filmnya, cok. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan Birmilatin.